ya. Oke, suara udah oke ya. Ustazah, kalau doa pas sujud, kalau doa pas sujud, kalau doa pas sujud, mana maksudnya? Kalau doa pas sujud, wallahu alam bisawab ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Doa untuk saudara yang zalim kepada kita. Allahumma firli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Semakin kita berdoa, maka kita akan semakin lebih oke ya. Allahumma firli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya ya. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya ya. Ustazah, nah ini doanya untuk menyikapi saudara yang zalim ya. Ustazah, oke, kalau sujud tilawah apa pakai takbir terus salam? Tidak harus. Ya, ketika teman-teman baca Al-Quran, lalu kemudian ada tanda sejadah di sampingnya, maka teman-teman boleh melakukan yang namanya sujud tilawah namanya ya. Nah, sujud tilawah tuh sujud aja kayak biasa. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu aja dia ya. Saya usia 33 tahun baru masuk kuliah dan sudah berumah tangga. Apakah kiat-kiat meyakinkan hati? Hati yang bagaimana, Mbak? Dalam hal Allah atau dalam hal rumah tangga? Coba ya. Siap doa bertaubat. Taubat itu perbanyak istighfar atau perbanyak membaca saidul istighfar. Jangan lupa melakukan sholat sunat taubat ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah gitu dia ya. Nah dia kayak sholat biasa aja, kayak sholat subuh aja. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Sedekah subuh diberikan pas siang, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Sedekah subuh itu dikumpulkan di waktu subuh, diberikannya saat siang, nggak jadi masalah ya. Ustazah, gimana hukumnya berhubungan pas sebelum mandi junub tiba-tiba keluar darah? Maksudnya hukum apa? Adus itu haid ya teman-teman ya. Ya udah berhenti dan nanti mandi wajibnya setelah haid, nggak masalah ya. Siap Mbak Caci ya. Lagi zikir sholat subuh lalu anaknya bolehkah dijawab? Anak nanya bolehkah? Oh, saat zikir ada yang belanja, boleh ladenin belanja dulu. Saat zikir kemudian ada yang bertanya, boleh ladenin dulu yang bertanya. Saat zikir ada anak, boleh ngobrol dulu sama anak, nggak masalah ya. Ustazah, oke, kalau masuk kamar mandi bolehkah diawali dengan baca bismillah? Boleh. Jadi begini Mbak, di dalam kamar mandi kan kita baca doa. Dalam kamar mandi kita baca doa, keluar kamar mandi kita baca doa, mau berwudu kita baca doa ya. Kemudian saat masuk WC kita baca doa, keluar WC kita baca doa juga gitu kan. Maka ketika kita baca doa di dalam kamar mandi, itu caranya tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Ya, tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati ya. Ustazah, bolehkah kita mengamalkan ayat 1000 dinar? Nggak masalah. Sholat duha dan tahajud hukumnya sunnah, benar. Setiap sholat aku selalu kentut. Bagaimana solusinya? Coba dipastikan itu benar-benar kentut atau merasa rasa kentut. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau kentut itu benar-benar harus yakin. Kalau suaranya jauh, teman-teman, jauh suaranya. Oke, sebentar ya. Oke, gimana kalau ini? Apakah jauh? Gimana kalau ini? Apakah jauh? Oke, aman ya. Oke, nah jadi kalau kentut itu coba dicek apakah itu benar-benar kentut atau sekedar merasa kentut. Itu 2 hal yang berbeda. Saya sering sampaikan suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'urut tumata." Aku selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya hatta yasma' sautan aw yajida riha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya ya. Artinya apa? Kentut itu harus benar-benar kita yakin kalau itu kentut. Nah, kalau kita nggak terlalu yakin, maka itu bukanlah kentut. Jadi kadang-kadang kita cuman was-was dan itu perlu diperhatikan. Oke, Ustazah, sholat asar lupa imam udah rakaat. Sholat asar lupa imam udah 4 rakaat, dia naik 1 lagi, maka imam mesti sujud sahwi. Kalau dia lupa, abaikan. Yang penting kita
kita tetap ikut dia walaupun dia dalam keadaan salah. Nanti dia yang menggantinya. Sedekah subuh sudah banyak, bolehkah kita kasih ke guru ngaji? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, kalau selesai haid belum mandi. Iya benar Mbak Afarela, nanti double ya. Ustazah, tolong jelaskan kapan syuruk dilakukan. Bukannya haram sholat di waktu syuruk, haram menjelang syuruk. Di waktu syuruknya udah nggak haram. Haram itu dari azan subuh sampai habis waktu syuruk ya. Nah, saat cahaya merah di atas langit. Kalau sholat syuruk itu matahari sudah tidak merah lagi, sudah penuh tapi tidak panas ya. Udah paham ya Mbak? Jadi tidak haram sholat di waktu syuruk, menjelang syuruk yang haram Mbak. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu kemudian dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, lalu dia sholat syuruk 2 rakaat, sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, maka pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau sudah tidak menikah lagi atau janda, fokus ke ibadah lalu mengurusi anak-anak itu gimana? Jawabannya adalah selagi tidak berzina itu dijadikan pilihan, gak ada problem. Selagi tidak berzina ya. Oke, gitu ya. Ustazah, ngaji tauhid boleh nggak? Boleh. Ustazah, menyikapi mertua yang membicarakan kekurangan menantu itu gimana? Nah, kalau punya mertua yang suka bicara kekurangan kita, teman-teman jangan dibalas. Belum tentu juga orang percaya dengan statement dia. Tetap lakukan yang terbaik. Kalau khawatir banget, coba teman-teman untuk mengabaikannya dan kurangi urusan dengan dia. Oke? Iya, Ustazah, kalau sholat qobliyah zuhur setidaknya langsung sholat zuhur. Boleh iya, boleh tidak. Qobliyah zuhur baru zuhur. Itu boleh iya, boleh tidak. Boleh langsung, boleh tidak ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, niat sholat boleh pakai bahasa Indonesia nggak? Boleh. Niat sholat, niat tayamum, niat puasa, ya, niat mandi junub, ya, niat sahur, ya, niat tayamum, niat puasa itu semua boleh pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, boleh nggak sholat sunnah dilakukan di rumah? Boleh. Sholat fajar, apa bedanya dengan qobliyah? Sama aja. Qobliyah itu adalah fajar itu adalah qobliyah, sama aja. Ustazah, bacaan niat sholat fajar atau qobliyah, niatnya qobliyah aja nggak masalah. Fajar itu waktunya ya, nama sholatnya qobliyah. Ustazah, bolehkah bersolawat sambil nonton? Jangan. Ya, kalau sambil nyetrika masih bisa, sambil nyetir masih bisa, ya, sambil masak masih bisa, sambil nonton jangan ya, karena otak kita nggak fokus dan adabnya kurang. Boleh melakukannya jika dia berbenturan dengan tugas, sambil nyetrika, ya, sambil nonton jangan. Bagaimana coba salawat sambil nonton? Kasih tau lah sama aku caranya gimana. Bagaimana mau fokus nonton saat sambil sholawat? Bagaimana kalau mau fokus sholawat saat sambil nonton? Karena itu dua-duanya pakai otak. Nah, gimana kok boleh soal nyambil nyetrika nggak pakai akal, dia cuma tidak memakan sensorik motorik yang terlalu kuat ya. Ustazah, sholat zuhur 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, gimana coba ya. Uang sedekah subuh dibawa suami untuk ke masjid, setiap sholat ke masjid boleh, gak jadi masalah. Ustazah, sholat awabin rakaat pertama dan rakaat kedua baca kulkulnya gimana? Awabin itu al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, dan an-nas 1 kali setiap rakaatnya. Ustazah, sholat hajat minimal berapa rakaat? Minimal adalah 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, qobliyah itu sesudah azan atau sebelum azan? Yang namanya qobliyah harus azan dulu ya teman-teman ya, baru teman-teman melakukan qobliyah. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, kalau di sujud terakhir doanya
Kalau doa sujud terakhir itu adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Nah, itu doa yang paling bagus dibaca di sujud terakhir. Tapi doa lain juga nggak ada masalah ya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya, itu semuanya boleh. Oke. Ustazah, oke ya, aman ya teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh dipakai untuk beli makanan keluarga boleh nggak? Boleh. Yang penting untuk orang lain, walaupun kita boleh makan. Oke, Ustazah, oke, bagaimana cara doa agar dikabulkan? Yang pertama adalah cari tempat mustajab doa. Ya, mustajab doa adalah misalnya saat hujan lebat, kemudian saat petir berbunyi, kemudian antara azan dan iqomah, kemudian sujud terakhir ketika mau habis sholat, ya, kemudian adalah saat dekat dengan azan subuh, saat kita berbuka, dan kemudian doa setiap habis sholat. Jadi cari tempat-tempat mustajab doa supaya teman-teman bisa berdoa di waktu yang tepat dan dengan doa yang tepat ya. Dan kemudian harus yakin bahwa doa kita itu diijabah. Oke. Ustazah, oke, gimana bilangin orang tua kalau berobat ke dukun aja? Nggak boleh, itu syirik. La ta'ah indal ma'asi, tak boleh taat dalam kemaksiatan ya. Oke, nggak boleh taat dalam kemaksiatan ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau bersentuhan sengaja dengan istri itu batal nggak wudunya? Bersentuhan wudu dengan suami istri itu ulama berbeda pendapat ya. Ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i menyatakan batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi menyatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Ya, kemudian Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Oke, gitu ya. Oke, beda ya teman-teman ya. Jadi terserah aja teman-teman mau pilih yang mana ya. Ustazah, saya berdoa pakai bahasa Indonesia, apakah boleh? Jawabannya boleh. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Saat azan sampai di masjid langsung sholat sampai selesai azan, itu maksudnya gimana? Coba ya, saat azan di masjid bolehkah langsung sholat? Jawabannya adalah teman-teman jawab azan dulu, baru kemudian teman-teman sholat ya. Jawab azan dulu, baru kemudian teman-teman sholat ya. Oke, Ustazah, syirik itu diampuni ya. Kalau syirik besar susah diampuni Mbak ya. Ada dalil. Innallah yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik ya. Innallah kecuali itu syirik kecil itu masih bisa ya. Tapi kita nggak ada kok yang syirik besar seperti menyembah pohon, menyembah matahari, itu nggak ada ya. Ustazah, sholat sunat witir 1 rakaat ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Ustazah, niat sholat boleh pakai bahasa Indonesia nggak? Boleh kok ya. Ustazah, yang termasuk syirik besar itu adalah kayak nyembah pohon, nyembah matahari, kan nggak ada kan? Yang kayak gitu kan? Aman kan? Oke, gitu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, gitu ya. Aman ya guys. Ustazah, sholat subuh nggak baca kunut tapi nggak sujud sahwi karena nggak hafal. Oh, kalau nggak kunut nggak usah sujud sahwi. Kunut itu bukan rukun sholat ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak kunut nggak ada masalah ya teman-teman, nggak harus kunut ya, nggak harus ya. Oke, nggak harus kunut mbak ya. Kunut itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Ustazah, oke, kalau sholat subuh di sini jam 4. Kalau sholat syuruk jam berapa? Syuruk itu lebih kurang 1,5 jam dari azan subuh sih teman-teman ya. 1,5 jam dari azan subuh ya. Oke. Ustazah, sholat witir bolehkah langsung 3 rakaat? Witir itu langsung 3 rakaat boleh.
Niatnya sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Oke. Ustazah, oke, aman ya guys. Kemudian dah aman ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah nyetel musik di pasar saat azan berkumandang? Jangan, jawab azannya ya. Jangankan nyetel musik, baca Quran aja tutup Qurannya, jawab azannya kalau lagi azan ya. Ustazah, bagaimana kalau hak kita diambil orang? Kalau itu sangat merugikan kita, tuntut sampai titik darah penghabisan. Ustazah, bagaimana kalau oke, ambil aja. Islam ini nggak boleh umat Islam ini nggak boleh marah-marah, tapi mesti tegas dalam beberapa hal ya. Ustazah, qobliyah zuhur ba'diyah baru doa boleh. Jadi qobliyah zuhur dulu, sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur itu boleh, nggak jadi masalah ya. Jadi nggak jadi problem ya teman-teman ya. Ustazah, oke, jadi nggak masalah. Ustazah, bagi resep bedak, aku nggak pakai bedak udah 7 sampai 8 tahun. Aku cuma pakai skincare aja. Ustazah, sholat hajat jam 4 setelah sholat tahajud boleh nggak? Boleh, selagi masih belum azan subuh ya. Ustazah, uang sedekah subuh dihitung juga sebagai zakat bisa nggak? Beda. Kalau zakat ya zakat aja, kalau sedekah ya sedekah aja. Ustazah, bolehkah sholawat pakai tasbih? Boleh. Sambil scroll handphone jangan, nanti otaknya kerja dua ya. Apakah sholat subuh harus baca kunut? Tidak. Subuh itu sunnah aja berkunut, dia tidak sampai ke tahap wajib ya. Oke, maaf ya. Oke, dia tidak sampai ke tahap wajib. Jadi kalau nggak pakai kunut, sholatnya tetap sah ya. Ustazah, kalau sholat Jumat dilaksanakan pas azan, boleh nggak? Soalnya maksudnya sholat Jumat gimana? Mana bisa sholat Jumat saat azan, orang mau belum sholat. Coba ya. Ustazah, oke, benar ya. Tangan telapak yang bisa kelihatan adalah mana jari-jari, apa nggak apa-apa kelihatan saat umroh? Nggak apa-apa. Ya jari-jari nggak ada masalah ya guys. Justru jangan pakai sarung tangan saat umroh, karena telapak tangan harus mengarah ke Ka'bah secara utuh. Ustazah, oke, sholat taubat, tak kemana-mana deh guys. Ustazah, kalau sholat memang harus pakai takbiratul ihram. Kalau nggak pakai boleh nggak sah sholatnya. Kalau nggak pakai, karena takbiratul ihram itu adalah bagian dari rukun sholat. Ya, angkat tangan pertama itu Allahu Akbar, itu wajib. Tidak baca iftitah nggak apa-apa, langsung al-fatihah, nggak baca ayat pendek nggak apa-apa. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Nah, ingat mengangkat tangan saat sholat itu yang wajibnya cuman takbir pertama aja. Nanti ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud itu nggak ngangkat tangan, nggak jadi masalah ya. Sholat subuh kesiangan 6:30 baru bangun gimana? Harus sholat pada waktu itu. Tapi kalau teman-teman ketiduran, kalau lalai tetap berdoa, tapi tetaplah teman-teman sholat ya. Oke, gitu ya. Tetaplah teman-teman sholat pada waktu itu. Oke. Gitu. Oke ya. Oke. Ustazah, ayat-ayat dalam sholat itu apa aja boleh? Boleh. Yang penting dia adalah ayat Al-Quran. Yang penting dia adalah ayat Al-Quran ya. Yasin boleh ya, Robbana Atina boleh ya, gitu. Ustazah, bolehkah barang yang udah dihibahkan diminta lagi? Haram. Tidak boleh meminta barang yang udah kita kasih, haram besar statusnya, gede banget dosanya. Ustazah, kalau haid cara ganti sholatnya gimana? Nggak usah diganti kalau haid. Haid tidak perlu ganti sholat, yang perlu itu ganti puasa. Ustazah, habis sholat subuh ketiduran lagi karena kurang sehat nggak masalah. Ya, kalau karena sakit nggak masalah. Tapi kalau pengen tidur aja, jangan, karena itu makruh. Ustazah, kalau salaman dengan anak perempuan di bawah umur tidak batal. Ustazah, kalau saya kunut ketika tidak pakai merasa berdosa. Kalau lupa suka sujud sahwi. Memang kayak gitulah. Kalau teman-teman terbiasa kunut, maka sekali tidak kunut memang harus sujud sahwi. Tapi kalau teman-teman tidak kunut, aman.
Ustazah, jam berapa batas sholat duha? 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Ustazah, kalau kita kesiangan subuh, kita langsung sholat, nggak usah niat kodo, niatnya langsung sholat aja. Ustazah, kalau dengar azan di radio, usahakan jawab supaya kita memuliakan Allah. Ustazah, jika gibahin yang non-muslim, apakah amal kita diambil dia juga? Kalau kita gibahin non-muslim, maka yang menjadi dosa atas diri kita sepenuhnya. Diri kita sepenuhnya akan berdosa dan tetap membakar bangkai dia. Ustazah, mengamalkan zikir pagi dan petang, haruskah tawasul dulu? Tentu tidak. Sholat duha waktunya sampai jam berapa? Dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Ustazah, saya pinjam uang di bank, bolehkah untuk bayar umroh? Nggak boleh. Jangan sampai niat kita benar, cara kita salah. Niat kita benar untuk ibadah umroh, tapi cara kita dengan riba. Berarti niatnya benar, caranya salah, amalnya tertolak. Sama dengan aku gitu ya. Yang misalnya ingin memberi makan fakir miskin gitu kan. Lalu ingin memberi makan fakir miskin kayak gitu ya. Maka sebentar ya. Oke, ingin memberi makan fakir miskin tapi dengan cara mencuri, itu nggak bisa. Oke, jadi niat benar, cara juga harus benar ya. Sholat syuruk Ustazah, bolehkah syuruk dilakukan di rumah? Kalau syuruk dilakukan di rumah, dia tidak dapat pahala haji dan umroh ya, dia cuma dapat pahala syuruk aja ya. Oke. Ustazah, kalau 3 bulan pisah ranjang, apakah jatuh talak? Belum tentu. Talak itu hanya terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, suaminya yang ngomong talak. Yang kedua, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Yang kelima, suaminya ngomong talak, atau kita yang menggugat, atau salah satunya meninggal, atau salah satunya murtad. Kalau cuma tidak dinafkahi tapi dia nggak ngomong talak, kita juga tidak menggugat, maka salah satunya tidak murtad, itu tidak jatuh talak ya. Ustazah, oke, umroh dapat uang arisan, gimana hukumnya? Nggak apa-apa, kalau itu mah itu kan uang kita dan tidak ada riba dalam arisan. Bolehkah sholat sunat taubat dulu sebelum sholat duha? Boleh ya. Taubat dulu baru duha, duha dulu baru taubat, boleh. Ustazah, bolehkah mengulang bacaan sholat rakaat pertama sama kedua? Boleh, nggak jadi masalah. Diulang bacaan sholatnya nggak jadi masalah, itu aja nggak ada masalah. Ustazah, kalau suami nalak 3 waktu emosi karena nggak tahu nggak jatuh talak, tapi emosi jatuh talak ya. Ustazah, oke. Umroh kalau dibayarin orang boleh, itu sedekah mereka dan kita dapat pahala umroh. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, baan yang mana? Kak Ustazah, sholat nggak tahu artinya gimana? Nah, kalau sholat nggak tahu artinya, teman-teman hanya rugi bahwa sulit mencapai khusyuknya, itu aja. Tapi apakah tidak mengetahui arti bacaan sholat itu menjadi wajib? Tentu tidak. Ya, tentu tidak ya. Oke. Ustazah, tips cantiknya nggak mau aku, nanti banyak saingan aku. Nggak usah ada tips-tips cantik, nggak usah ada doa-doa cantik. Ya, banyak kali sainganku nanti. Gimana ceritanya? Ustazah, kalau masih ada hutang, bolehkah kita pergi umroh? Tergantung. Kalau hutangnya hutang riba, saran aku lunaskan dulu dengan uang umroh itu. Ya, 30 juta itu banyak teman-teman. Ya, karena kata Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Ya, jadi lunaskan dulu atau bom dulu biar bunganya lebih berkurang. Umroh juga bisa kapanpun nanti-nanti. Enggak. Terus cantik pula, mana mau aku, mana ceritanya, rahasia dapur pun ku kasih tahu, nggak bisa lah, aku juga punya dapur guys, dalam hayalan. Canda ya guys. Ustazah, jangan minta, nggak bakalan dikasih ya. Ustazah, boleh nggak sholat pakai baju lengan pendek? Pastikan teman-teman mukenanya itu benar-benar ketutup ya. Kalau benar-benar ketutup bisa sebenarnya, oke? Ustazah, ada Ustazah, sebentar ya. Oke gitu ya. Ustazah, bagaimana kalau lupa jumlah rakaat sujud sahwi?
Ini rokaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Anggap 2 aja dulu. Nah, setelah teman-teman anggap 2, lalu kemudian sholat kayak biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Gak usah baca apa-apa. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Baru salam kanan, salam kiri ya. Spill skincare-nya ustazah. Aku pengen kayak ustazah. Skincare aku Herbalife. Herbalife ya teman-teman. Ustazah, nama skincare-nya itu Herbalife. Dia produk Herbalife. Sejauh ini dia masih produk luar. Ustazah, nah gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apakah bisa sholat wajib ditinggalkan sekarang di kodo? Kalau ingat jumlahnya bisa. Kalau nggak ingat nggak bisa ya. Ustazah, ini dia ya sujud sahwi ya. Kalau sholat taubat satu hari berapa kali? Boleh 6 kali. Totalnya 12 rakaat, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ustazah, oke, sebentar ya. Dulu sekolah aku dulu, aku di pesantren 6 tahun. S1 aku jurusan Usuluddin. S2 aku jurusan Usuluddin. S3 aku jurusan Syariah. Jadi S1, S2, S3-nya jurusannya agama ya. Oke, Mbak Gadis ya, itulah dia Mbak Gadis. Gimana kan? Gak masuk akal ya harganya ya. Ustazah, apakah kalau sudah ganti puasa wajib harus bayar fidyah? Kalau udah fidyah aja. Selagi bisa ganti ya ganti aja puasanya ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke. Tahajud dulu apa witir dulu? Bebas aja, itu nggak ada urutan yang saling mengkanibalkan kok ya teman-teman. Habis isya pun witirnya nggak apa-apa. Teman-teman sholat ke isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian sholat witir boleh. Tengah malam sholat tahajud boleh, tapi jangan witir lagi, karena witir cuman boleh 1 kali aja ya. Oke, gitu ya Ustazah. Oke, gimana cara melakukan sujud syukur? Oke, boleh. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Aku jelaskan cara sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Hei, kamu naik jabatan loh, langsung sujud spontan. Doanya adalah, zikirnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu zikirnya ya teman-teman ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman udah gitu aja. Tapi aku selalu support untuk kita semua melakukan sujud syukur setiap habis sholat ya. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung aja sujud. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Apakah sujud syukur harus ada dulu? Harus ada takbir? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman ya. Langsung sujud nggak ada masalah ya. Ustazah, kapan sebaiknya baca Al-Quran? Bebas aja kapanpun. Ada suara-suara ya guys. Nah ya, tapi aman ya, bisa oke ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, kalau sholat duha tapi nggak baca surat duha gimana? Sholat duha tapi nggak baca surat ad-duha. Sebenarnya rakaat pertama dianjurkan baca asyams, rakaat kedua dibaca ad-duha. Tapi kalaupun enggak ada masalah ya teman-teman ya. Nah, baca ayat lain pun enggak ada masalah. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Kul enggak ada masalah ya. Ustazah, bolehkah umroh tour leadernya perempuan? Aku tour leader, nggak apa-apa asal dia punya kemampuan. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, sholat qobliyah itu bacaannya apa?
Sholat qobliyah itu niatnya sengaja aku qobliyah subuh misalnya 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dia kayak sholat subuh aja. Kalau sholatnya duduk bagaimana sujud syukurnya? Nggak apa-apa, kayak sholat dalam keadaan duduk aja ya. Ustazah haid lebih dari 15 hari berhenti tapi 3 hari datang lagi, itu adalah istihadah. Pokoknya haid lebih dari 15 hari itu adalah istihadah ya. Istihadah itu adalah darah haid yang muncul di atas 15 hari. Lalu teman-teman mandi hari ke-15, nanti hari ke-16, 17, 18 itu boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf dan seterusnya. Ya, sujud syukur dilakukan setelah sholat, sehabis berdoa duluan boleh nggak masalah. Pokoknya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya langsung sujud subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, itu boleh. Kalau tidak puasa karena kena lambung harus baca fidyah nggak atau bayar puasa? Jadi begini ya Mbak, jika teman-teman nggak berpuasa karena lambung, coba dilihat setiap puasa sakit lambung nggak? Setiap puasa sakit lambung nggak? Setiap puasa lambung nggak? Kalau setiap Mbak puasa Mbak sakit lambung, maka Mbak boleh bayar fidyah. Tapi kalau ada masa sehat Mbak harus qodho. Kenapa? Karena orang yang boleh fidyah itu adalah orang yang sakit tapi tidak ada harapan sembuh atau setiap puasa dia sakit. Nah, itu boleh dia fidyah. Yang sakit lambung minum madu akasia yang aku spill itu. Tadi ada yang istihadah 15 hari tidak sholat, boleh minum akasia itu. Ada jemaah kita yang udah 4 tahun gak pernah puasa Ramadan, tahun lalu beli madu puasa, bahkan sampai sekarang bisa puasa yaumul bid. Aman ya. Oke, Ustazah, istihadah setiap akan sholat apa perlu mandi dulu? Tidak, hanya perlu berwudu seperti orang-orang biasa ya. Ustazah, apakah harus sholat taubat setelah melakukan sholat duha? Tentu tidak. Kalau harus berarti wajib gitu ya. Oke, tentu tidak ya. Batas sholat subuh sampai jam berapa sih? Sampai cahaya merah muncul di atas langit. Setiap daerah berbeda jamnya ya. Bolehkah mengulang sholat karena mengeluarkan suara tak sengaja karena kaget barang terjatuh? Sebenarnya kaget tidak membatalkan sholat, tapi kalau mau diulang nggak ada masalah ya. Ustazah, sholat wudhu apakah langsung setelah wudhu? Iya, setelah ngambil wudhu lakukan sholat sunat wudhu ya. Oke. Suami selingkuh kita bertobat mengatakan nanti tidak diulang lagi, apakah harus nikah lagi? Tidak, kan itu bukan cerai. Itu bukan cerai ya. Haid 8 hari udah bersih, besoknya flek 3 hari. Nah ini kan haid gak telatur nih Mbak Nada, tetap dihitung 8 tambah 3 tambah berapa lagi Mbak? Masa haidnya itu ya Mbak. Nah gitu ya. Oke, Ustazah. Oke. Batalkah wudhu dengan anak sambung? Tidak, anak sambung itu adalah mahram karena pernikahan kita dengan bapaknya. Ustazah, baca Al-Fatihah harus dibunyikan suaranya ya? Enggak. Sholat kalau sendiri tidak boleh dilafazkan, cukup teman-teman lakukan ucapan dalam hati saja ya. Oke, Ustazah, aman ya. Kalau lupa tahiyat kedua gimana? Bisa sujud sawi. Dari tadi ada yang typing, sujud sawi itu caranya gimana? Sujud sawi itu adalah kalau teman-teman lupa rakaat. Nah ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Maka teman-teman anggap 2 aja dulu. Nah setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu akbar. Oke, Allah, ini duduk kayak tahiyat awal, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu akbar. Baru salam kanan, salam kiri ya. Ustazah, jika kita sholat tapi kita lakukan dengan duduk boleh nggak? Boleh kalau sakit. Dalam dalil dikatakan shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang ya. Oke, nah itu ya teman-teman ya. Ustazah, nabung emas di BSI riba nggak? Kalau nabung doang ya nggak riba lah
Ya, Ustazah, oke, Ustazah, gimana cara tayamum? Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas besar dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke dinding, basuh mukanya. Ambil tangannya lagi, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Dari punggung tangan kanan dulu terus sampai ke siku. Lalu kemudian terus ke jempol, punggung tangan kiri terus ujungnya ke jempol. Udah gitu aja. Ya, tayamum hanya muka dengan tangan aja. Tayamum nggak pakai kumur-kumur ya, teman-teman. Berdosakah kita bersedekah tanpa izin suami? Kalau itu uang kita nggak perlu izin suami ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, oke, Ustazah, sujud sawi cuma sekali ya Ustazah. Selama ini 3 kali, nggak apa-apa. Sekali cukup ya. Tapi sujudnya 2 kali. Sekali sujud, tapi sujudnya 2 kali. Ngusap muka saat tayamum cukup 1 kali aja ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau kita sehat, apakah boleh sholat duduk? Nggak boleh. Ya, sallu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa ya duduk ya, duduk. Kalau nggak bisa guys, selagi masih bisa, teman-teman boleh melakukan adalah berdiri ya. Ustazah, kalau haid lebih dari 15 hari, tetap itu istihadah. Nanti hari ke-15-nya teman-teman mandi. Hari ke-15, 16, 17 itu teman-teman mandi. Hari ke-15-nya mandi. Hari 16, 17, 18 itu adalah istihadah ya. Nah, teman-teman boleh melakukannya, sholat, puasa, nggak jadi masalah ya. Oke. Ustazah, aman ya. Solawat tibil kuduk, apa hakikatnya? Dan kita doa dulu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Bu Wiwi, Mbak Nyi, Mbak Zia Hisma ya, Mbak Uaini, Mbak Vina ya, Mbak Paker ya, Mbak Reva, Mbak Tuti Sunarti, oke. Siap Mbak Mugi ya, kita doa dulu yuk. Siap ya, Mbak Sayu ya, Mbak Heriati. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Gimana kabarnya? Aman ya? Siap Mbak Nyi, Mbak Ramlah Karyo ya, Mbak Bunda Ropi, Mbak Ditis. Oke, Mbak Mat Husen ya, Mbak Aminah, Mbak Indah, dan Mbak Makrukin. Siapa sih? Mbak Makrukin ya, Mbak Dize. Oke, siap Mbak Yola, Mbak Tini ya. Oke, siap Mbak Eli. Nah, teman-teman yang mau ngobrol boleh dicatat aja, ditulis aja. Dan semoga Allah mudahkan ya. Pagi ini seger ya, teman-teman ya. Ya. Aman Zah, hujan besar di tempatku. Oh iya Kak, di sini kemarin hujan besar tapi sekarang sudah oke sih. Siap Mbak Nazla. Oke, alhamdulillah aku sehat. Semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Siap Bu Wiwi, Mbak Keibra ya. Oke gitu ya. Oke, siap. Oke ya, siap Mbak Eli. Oke, kita mulai ya, teman-teman yang mau nanya boleh dicatat aja ya, guys. Dan ntar aku jawab. Koperasi Merah Putih merasa punya dosa baik. Koperasi Merah Putih secara faktual aku nggak tahu apa itu Koperasi Merah Putih ya. Aku cari tahu dulu baru nanti bisa ngerti hukumnya. Ustazah, aku mulai boleh ya guys. Aku mulai boleh ya, teman-teman ya. Ustazah, bolehkah sholat taubat walaupun merasa tidak punya dosa atau merasa banyak dosa? Sebenarnya semua sholat itu sunnah. Ya misalnya kita nggak merasa banyak dosa atau merasa dosa, tetap sholat sunat taubat. Sama dengan sholat hajat. Sebenarnya sholat hajat lagi nggak kepengen apapun, lakukan aja, tetap dapat pahala sunnah. Sama dengan sholat sunat istikharah. Kita nggak dalam keadaan ragu, tapi kita sholat aja, maka kita tetap dapat pahala sunnah. Ya palingan kita minta keteguhan hati aja gitu ya. Nah siap Bu Wiwi. Jadi nggak ada problem ya guys, walaupun kita nggak ada apa-apa nih. Oke, boleh ya. Ustazah mau naruh sedekah subuh tapi kesiangan, itu gimana? Baik, sedekah subuh itu bisa ditaruh selagi masih ada waktu subuhnya. Ya, jadi bisa ditaruh selagi waktu subuhnya masih ada, maka dia kategorinya sedekah subuh. Kalau waktu subuhnya udah nggak ada, dia bukan sedekah subuh lagi, tapi tetap boleh sedekah di siang hari. Atau mau dirapel jadi besok boleh.
Apa hukum wanita warnain rambut? Kalau dia henna boleh. Henna itu yang kita beli di Mekah, yang warna merah, yang dia masuk ke batang rambut. Tapi kalau dia kayak bikin di luar itu nggak bisa. Oke, Ustazah, gitu ya teman-teman ya. Memberi uang kepada seseorang tua itu amal apa kewajiban? Kalaupun dia kewajiban, tetap dapat pahala. Contoh, kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah memberi nafkah. Tapi tahukah kita, sedekah terbesar seorang suami adalah memberi nafkah kepada istrinya. Jadi walaupun itu kewajiban bagi anak laki-laki, itu tetap termasuk amal kebaikan. Kayak gitu loh guys. Ya paham ya teman-teman ya. Nah misal memberi makan anak itu kan kewajiban bukan sedekah. Ya itu kewajiban dan dia dianggap sedekah gitu loh maksudnya. Jadi walaupun kita kasih orang tua, itu kita anak laki-laki kan wajib ya. Maka anak laki-laki itu tetap dapat pahala sedekah kayak gitu ya. Ustazah, Al-Waqiah 40 hari berturut-turut wallahu alam bisawab. Ya, secara khusus nggak ada. Cuma kalau mau dibaca tetap ada fadilahnya ya, sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau bacanya sekedar dapat pahala ya dapat pahala. Kalau bacanya untuk kesembuhan ya nanti dapat fadilah kesembuhan. Kalau kita bacanya supaya rezeki lapang, sebelum kita baca kita dapat hal yang sama, oke? Lagi haid nggak sedekah subuh nggak apa-apa, jangan, jangan, sayang nanti jadi berhenti kebiasaannya. Jadi sedekah aja walaupun cuma 2.000 doang ya. Ustazah, saya anak muda, zaman sekarang cobaan anak muda lebih banyak. Gimana cara antisipasinya? Enggak juga. Apa cobaan yang Mbak hadapi? Coba ditulis aja. Kami anak muda lama juga banyak cobaan hidup. Yang ngetik-ngetik ini apalagi guys, banyak kali pun cobaannya. Walaupun dia anak muda lama ini ya. Ustazah, apakah boleh dalam sholat hajat meminta lebih dari satu hajat? Boleh, nggak jadi masalah. Boleh banyak hajat, bahkan hajat orang lain juga bisa. Misalnya orang tua yang melakukan sholat hajat agar anaknya itu lebih baik, agar anaknya itu lulus. Nah, kan tuh anak ya, boleh ya. Ustazah, oke, sejak ketemu Ustazah udah sedekah subuh, Masya Allah ya, semoga Allah mudahkan ya. Kami remaja jompo tanpa dikasih tahu pun aku juga udah tahu, oke. Ustazah, oke, tapi saya nggak punya suami, suamiku meninggal. Nah, apa nih? Assalamualaikum, tapi saya nggak punya suami, suamiku meninggal. Ya, laporan diterima. Oke. Maksudnya gimana? Oke ya, Ustazah, sedekah subuh boleh dikasih cucu ultah nggak? Jawabannya adalah boleh. Sedekah subuh itu bebas aja, untuk anak boleh, cucu boleh, orang tua boleh, bebas aja ya. Ustazah punya hutang tapi orang tua sudah meninggal, tapi orangnya sudah meninggal, kasih ke ahli warisnya. Atau kalau ahli warisnya nggak ada, teman-teman boleh ganti dengan sedekah ya. Kasih ke ahli warisnya. Atau kalau ahli warisnya udah nggak ada, teman-teman boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan ya. Kalau suami diam-diam kasih duit ke orang tuanya, nggak apa-apa. Yang penting Mbak udah cukup sandang pangan papan. Yang repot itu suami nggak mau ngasih uang ke orang tuanya, itu baru repot ya, rezekinya nanti gitu-gitu aja. Ya, repot itu kayaknya kita senang gitu ya, suami nggak ngasih uang ke orang tuanya, tapi itu bala dan bencana. Ya, bala dan bencana. Kasihlah walaupun sedikit, besar kok dengan orang tua. Ya, walaupun lebih besar kasih ke istri anak dibanding orang tua, tapi itu udah senang kok, udah bikin orang tua senang ya. Aku justru pusing ketika ada laki-laki yang abai sama orang tuanya, itu baru kita pusing ya guys. Ustazah, sedekah subuh jika sudah jam 6 pagi karena bangun kesiangan. Tergantung, kalau masih ada waktu subuhnya jam 6 pagi di tempatnya Mbak, maka itu udah masih termasuk sedekah. Tapi kalau seandainya jam 6 pagi itu udah nggak ada di tempat Mbak waktu subuh lagi, tidak termasuk sedekah subuh ya. Ustazah selalu kirim doa untuk almarhum suami. Apakah sampai walaupun kita tidak ziarah ke makamnya Mbak? Kita doa aja. Wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Apapun yang kita lakukan gak ada yang sia-sia Mbak. Ada dalil may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik akan Allah balas, buruk akan Allah balas ya. Enggak usah khawatir, doa itu doa aja ya. Dan yakin Allah balas. Kalau enggak yakin nanti kita berburuk sangka kepada Allah. Oke, sebentar ya. Apa sholat duha bisa dilakukan 2 kali, misalnya 4 rakaat jam 7, 4 rakaat jam 10. Baik, sholat duha itu terpapar waktunya dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Totalnya adalah 12 rakaat.
Ya, 12 rakaat. Dan dalam 12 rakaat ini teman-teman bisa dikerjakan cicil. Misalnya jam 7.30 2 rakaat, terus makan, bingung mau ngapain, sholat duha lagi. Terus teman-teman jualan, ada yang beli, ladeni dulu, ngobrol dulu, duha lagi, nggak apa-apa. Yang penting masih terpapar di sepanjang waktu duha. Itu sama dengan tahajud. Tahajud itu kan dari habis isya sampai azan subuh. Ya, teman-teman tidur jam 10 kebangun, tidur lagi, jam 2 kebangun lagi, tahajud lagi, oke, nggak masalah ya. Jika sedekah dikumpulkan dulu baru dibagikan, memang kayak gitu sedekah subuh. Sedekah subuh itu dikumpulkan dulu di rumah dalam celengan, memang gitu caranya. Nggak mungkin subuh kita nyari manusia keluar, nggak ada orangnya, kecuali kita ke masjid, kita bisa serahkan langsung ke masjid. Cuman ke masjid pun tetap dikumpul dulu baru dibagi. Cuman bedanya kalau di rumah dikumpulkan di sendiri, dibagi sendiri. Kalau di masjid diserahkan dan mereka yang bagi, itu aja bedanya. Oke, itu aja bedanya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Memang kayak gitu caranya kok ya. Ustazah, sholat duha di pagi hari aja boleh. Ya memang sholat duha memang di pagi hari. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Siap Mbak Bes ya. Apakah wanita nujus bisa rujuk? Bisa. Anak-anak sudah dewasa. Disuruh sholat 5 waktu susah. Itu gimana? Enggak apa-apa, anak tuh amanah. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ya, ajarkan sesuai dengan bahasanya dan kemudian hidayah Allah yang atur, bukan kita. Maaf, maybe kita juga baru taubat 10 tahun yang lalu. Maybe kita baru taubat juga 7 tahun yang lalu atau mungkin bisa jadi 3 tahun yang lalu. Hidayah Allah yang atur, nggak usah putus asa. Yang penting ajarin, ingatkan tanpa menyakitinya. Oke. Saya punya puasa, pas mandi tak sengaja hidung kemasukan air. Kalau nggak sengaja nggak batal. Kalau sengaja baru batal ya. Sedekah subuh dimasukkan ke kotak amal ini, infak atau sedekah. Sedekah, semua dianggap sedekah. Sholat duha tapi nggak hafal surat ad-duha, nggak apa-apa. Rakaat pertama dianjurkan al-asyam, rakaat kedua dianjurkan ad-duha. Tapi kalaupun teman-teman baca yang lain tidak ada masalah. Bisa nggak sholat taubat di siang hari? Bisa. Sholat taubat itu termasuk ekosistem sholat yang bisa dikerjakan siang dan malam. Bisa aja, kecuali habis subuh dan habis asar. Ya. Sholat fajar dan duha apa sama? Oh beda. Beda banget ya. Coba teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku jelaskan fajar, duha, dan syuruk. Fajar, syuruk, dan duha ya. Tapi aku cuekin komentar sebentar. Sholat fajar itu setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, nama lainnya qobliyah subuh. Matahari belum muncul, masih gelap. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Nah itu rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian 1,5 jam dari azan subuh ada namanya sholat syuruk. Syuruk itu matahari muncul belum panas. Nah, dalam dalil dikatakan siapa yang sholat subuhnya ke masjid. Lalu kemudian dia iktikaf, dia duduk, dia tenang di masjid, dia sholawat, dia zikir di masjid. Sampai datang waktu syuruk. 1,5 jam dari azan subuh. Lalu dia sholat syuruk di masjid atau di musola itu 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Itu kalau dia lakukan satu paket itu, maka dia dapat haji dan umroh. Nah, 2,5 jam dari azan subuh baru sholat duha. Matahari muncul sudah panas. Jadi fajar nggak ada matahari nih. Syuruk matahari ada, belum panas nih. Duha matahari ada dan sudah terik ya. Ya 2,5 jam dari azan subuh ya. Sholat qobliyah subuh sama sholat fajar sama. Ustazah, oke, bolehkah sholat qobliyah subuh dilakukan sebelum iqomah? Ya boleh, memang kayak gitu. Yang penting udah azan. Ziarah kubur baca yasin boleh, tapi ngapain baca yasin di kuburan? Di rumah atau di kuburan sama aja ya. Di rumah aja lah, panas banget kalau di kuburan. Toh fadilahnya juga nggak ada ya. Ustazah, qobliyah itu sebelum azan kan? Enggak, qobliyah itu setelah azan. Yang namanya qobliyah harus azan dulu mbak. Ya, qobliyah zuhur, azan zuhur dulu baru qobliyah. Qobliyah subuh, azan dulu baru qobliyah. Ya, dan bisa dilakukan sepanjang waktu sholat. Misalnya nih, azan subuh jam 2, azan zuhur jam 12:30. Lalu kemudian teman-teman sholat qobliyah zuhur dulu 4 rakaat. Lalu sholat zuhur 4 rakaat, lalu ba'diyah zuhur 2 rakaat, bisa. Yang penting masih ada waktu subuhnya Mbak Nyi, oke? Subuhnya, zuhurnya ya.
Paham ya? Kalau sholat duha 4 rakaat niatnya gimana? Udah dua-dua aja. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Oke, bangun subuh 5:30 qobliyah dulu boleh. Masih ada waktu subuh nggak di sana? Kalau masih ada waktu subuh di tempat teman-teman masih bisa. Pokoknya dia selagi masih ada waktu subuhnya masih bisa. Oke, bisa aja, bisa aja. Tapi kalau waktu subuhnya udah hampir habis, fokus ke yang wajib aja ya. Saja, solawat pelancar rezeki dan kelarisan usaha. Every solawat bisa melancarkan rezeki. Semua solawat bisa melancarkan rezeki. Ya, saja, oke. Dan ingat, rezeki itu akan terhambat karena dosa. Semakin banyak kita berdosa, semakin terhambat rezeki kita. Saja, sholat witir disatukan langsung 3 rakaat boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi witir nggak sama kayak maghrib. Kalau maghrib pakai tahiyat awal, kalau witir nggak pakai tahiyat awal. Ustazah, oke. Sedekah subuh, masukkan uang ke masjid jam 6 atau jam 7 belum. Itu udah nggak sedekah subuh. Kalau mau dianggap sedekah subuh, ya itu adalah kalau mau dianggap sedekah subuh harus di waktu subuh. Kalau sholat taubat 4 rakaat, 2 rakaat dan 2 rakaat boleh ya, gitu nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau sholat sunnah kita pergi ke makam Nabi atau Habib baca niat sholat sunnahnya gimana? Nah kan ada tuh Mbak sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Coba teman-teman yang baru mampir ya, boleh share-share tautan, tap layarnya kita coba jelaskan. Jadi begini Mbak, oke, ini penting buat semua teman-teman. Aku awali dari ini dulu nih. Ada sholat yang bisa dilakukan kapanpun guys, siang dan malam. Kecuali habis subuh dan habis asar. Sholatnya sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ada 5. Caranya kayak sholat subuh aja, niatnya doang yang beda. Misalnya teman-teman pergi ke Masjid Nabawi. Teman-teman bingung di waktu duha mau ngapain. Atau masuk ke dalam raudho. Atau nyampe di Masjid Kuba jam 3 siang. Mutawifnya bilang, mutawif itu orang yang bimbingnya bilang, ayo kita sholat duha, ayo kita sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Sholat 2 rakaat di Masjid Kuba sama dengan pahala 1 kali umroh. Teman-teman pasti bingung tuh sholat apa ya? Sholat duha enggak, sholat zuhur udah lewat, sholat asar belum datang. Ini jam 3 loh. Nyampe Masjid Kubanya jam 3 siang loh. Nah teman-teman bisa lakukan sholat yang tadi tuh. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah itu bisa kapanpun guys. Dari maghrib menjelang isya, iktikaf, mau ngapain gitu di masjid. Daripada bengang-bengong lakukan sholat itu ya. Batas sedekah subuh adalah batas waktu subuh. Habis subuh, habis sedekah subuh. Kalau sholat duha 4 rakaat langsung nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. 4 rakaat langsung mau 2-2 juga nggak apa-apa. Tapi untuk teman-teman yang pemula 2-2 aja. Karena kalau 4 rakaat tuh caranya susah guys. Contoh, sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga berdiri. Rakaat keempat tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. So teman-teman semuanya itulah caranya. Nah untuk pemula 2-2 aja dulu oke. Nah paham ya teman-teman ya. Ustazah waktunya sholat isya tapi jam 9 mau sholat tiba-tiba haid. Yang isanya itu dikodok ya setelah haid. 1 kali aja ya. Ustazah sholat masjid kan di masjid rendah. Oh sholat di masjid raudho bisa tahiyatul masjid. Enggak juga itu bisa sholat hajat. Bisa sholat taubat di dalam raudho yang 5 tadi bisa. Okay. Ustazah oke kalau habis sholat duha bisa kita sholat taubat. Bisa kan sholat taubat bisa dilakukan siang dan malam. Ya apa aja tadi taubat, hajat, istikharah. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Nah itu dia ya. Oke, Ustazah, tahiyatul masjid kalau di rumah gimana? Nggak boleh. Tahiyatul masjid itu harus di masjid atau ke musola yang sudah diwakafkan untuk orang banyak. Oke. Awal duha 4 rakaat boleh nggak? Apa itu? Sholat syuruk atau sholat duha? Coba ya.
Saja, oke, syuruk itu isyrok ya. Sedekah subuh apa boleh dikasih ke orang tua? Boleh, nggak jadi masalah ya. Saja kalau perempuan berjemaah dapat 27 derajat juga ya, iya. Berjemaah itu dapat 27 derajat baik di rumah maupun di masjid ya, sama aja ya. Ada orang yang minta sumbangan, minta sumbangan, minta sumbangan, minta sumbangan, minta sumbangan, minta. Udah lewat dia guys, minta sumbangannya udah lewat guys ya. Ustazah, mana duluan tahiyatul masjid atau sholat sunat wudhu? Sama aja, nggak ada masalah ya. Wudhu dulu baru tahiyatul masjid is oke ya. Oke, Ustazah, sholat syuruk itu bisa dilakukan di rumah nggak? Dia kalau dilakukan di rumah, dia cuma dapat pahala syuruk aja. Dia tidak dapat pahala haji umrohnya. Kalau mau dapat pahala haji umroh, dia harus digabung dengan iktikaf dan sholat subuh di masjid. Oke. Ustazah, kalau dapat warisan 55 juta, zakatnya berapa? Belum wajib zakat karena cuma 55 juta. Ustazah, sedekah subuh bisa dikasih ke anak cucu? Boleh. Oke, kalau suami mengatakan mulai saat ini kau bukan istriku lagi sebanyak 3 kali, itu jatuh talak. Namanya talak 3 ya. Dan talak 3 itu susah rujuknya teman-teman ya. Apalagi dia lakukan dengan niat ya. Atau kalau dia nggak tahu itu nggak masalah. Belum termasuk talak kalau dia dalam keadaan tertekan dan ketidaktahuan. Saya sholat sunat qobliyah subuh. Selesai sholat saya zikir dulu. Padahal udah masuk waktu subuh. Sebenarnya nggak ada masalah. Kalau mau lebih tenang, sholat qobliyah subuh dulu. Maksudnya udah masuk waktu subuh ya jelas dong. Kan udah azan subuh, baru qobliyah subuh, zikir dan doa, baru sholat subuh nggak masalah. Ustazah, oke ya. Oke gitu ya. Sedekah subuh diniatkan ke anak, didoakan ke anak. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini sehatlah anakku, ya, sukseslah dia, itu bisa, ya. Oke, ya bisa aja. Saat kan dikumpulkan dulu di rumah, 2000, 2000. Baru teman-teman nanti serahkan. Nah, pas menyerahkannya itu doa, ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini sehatlah anakku dan seterusnya. Oke, Ustazah, kalau bilang cerainya lewat uawa, tapi dalam kondisi tertekan dan emosi, tergantung. Kalau talaknya talak sorry, kalimatnya jelas, ku talak kau, ku ceraikan kau, walaupun emosi jatuh talak. Tapi kalau dia dalam keadaan talak kinayah, nah ini berbeda pendapat. Talak kinayah itu talak yang nggak jelas. Ya, aku nggak mau lagi sama kamu. Ya, you, me, and kita masing-masing aja lah. Itu talak kinayah. Kalau itu dalam keadaan emosi, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak jatuh, ada yang mengatakan jatuh. Tapi kalau talaknya sorry, ada kalimat talaknya, walaupun emosi itu jatuh. Semoga dapat dipahami ya. Orang yang minta sumbangan, saya kasihkan uang sedekah subuh. Ya boleh lah, nggak apa-apa. Ustazah, apakah tahiyatul masjid harus qobliyah? Tidak. Qobliyah dengan tahiyatul masjid itu dua hal yang berbeda. Yang penting teman-teman kalau udah azan, nyampe masjid qobliyah aja dulu. Karena qobliyah itu lebih sunnah mu'akkad, sementara tahiyatul masjid sunnah ghairu mu'akkad. Qobliyah aja, baru nanti tahiyatul masjid kalau masih sempat ya. Kenapa iman itu bisa naik turun? Karena dalilnya jelas. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nggak masalah kalau dia turun. Iman turun nggak masalah. Cuman saat dia turun kita ngapain? Waktu dia naik kita kerjakan ibadah. Waktu dia turun kita paksakan. Itu aja Mbak. Nanti sampai dia stabil lagi ya. Saja, oke, sepagi ya. Mana dulu sholat taubat dan tahajud witirnya belakangan. Bebas aja. Taubat tahajud taubat bebas. Nggak ada masalah. Witir mau letaknya di mana nggak apa-apa. Witir habis isya pun boleh. Tengah malam mau tahajud taubat boleh. Tapi jangan witir lagi aja. Oke. Ustazah, doa meluluhkan hati suami, Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya. Sholat hajat doanya banyak, boleh nggak? Sangat dibolehkan berdoa banyak, nggak masalah. Kalau sholat taubat, hajat sekali aja atau gimana? Hajat syukur-syukurnya apa nih maksudnya? Sholat witir 1 rakaat baca surat apa? Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas cukup kok. Oke, gitu ya. Kalau pakai penglaris jualan itu syirik jelas. Jangan pakai penglaris jualan. Itu nanti bisa membuat rezeki kita menjadi susah. Awalnya aja yang bagus, nanti drop kalau nggak pakai itu dia nggak laris lagi.
Oke, Ustazah, witir apa bisa dilakukan satu rakaat? Bisa. Sengaja aku sholat witir satu rakaat sunnah atasku karena Allah. Apakah witir termasuk penutup sholat? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir lihat aku hari ini boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sehingga kita bisa berteman bersama belajar di akun ini. Witir bukan sholat penutup, tapi witir itu hanya sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Ya, jadi subuh sampai maghrib, asar diganjilkan oleh maghrib. Isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Tapi witir itu cuma untuk mengganjilkan saja. Bukan tidak boleh sholat witir. Sholat lain setelah sholat witir. Salah itu ya. Jadi teman-teman sholat isya. Lalu ba'diha isya. Lalu witir. Silahkan tidak masalah. Tengah malam mau tahajud boleh. Witir lagi nggak boleh, karena witir cuma boleh satu kali. Letaknya tengah malam atau habis isya bebas, karena kalau dibuat 2 kali dia jadi genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 3 jadi 6. Sebelum tidur 3, tengah malam 1 jadi 4. Sebelum tidur 1, tengah malam 3 jadi 4. Sebelum tidur 1, tengah malam 1 jadi 2. Jadi dia itu jadi genap. So teman-teman usahakan witir cuma boleh 1 kali aja. Oke, kapan waktu sholat qodho asar sama subuh? Qodho hanya bisa dilakukan kalau teman-teman ingat berapa jumlah sholat yang ditinggalkan, selagi masih ada waktu subuh masih bisa. Ustazah, oke, bentar ya. Apakah benar di akhir zaman itu fitnah di mana-mana? Benar. Di akhir zaman akan muncul fitnah, nggak tahu lagi mana benar mana salah. Orang baik dihancurkan, orang jahat ditinggikan, ya. Ustazah, kalau sholat duha, tahajud dilanjut sama hajat, sholat duha, tahajud lanjut hajat, coba gimana? Sholat duha dilanjut sama sholat hajat, oh boleh. Sholat duha lanjut hajat, sholat duha langsung taubat, sholat duha boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sujud syukurnya sekali aja. Oh, kalau sujud syukur ya nggak ada hubungannya mau semua jenis sujud syukur 1 kali aja setiap habis sholat. Jadi gini, aku jelaskan sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Kan gitu ceritanya kan. Nah misalnya nih kita mendapatkan sebuah nikmat. Hei kamu naik jabatan lo, langsung sujud aja guys. Bacanya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya, nah makanya aku selalu seling bilang sama teman-teman, kalau bisa sujud syukurlah setiap habis sholat. Kalau bisa sih, kalau mau sih, setuju ya, kalau mau ya. Nah, oke. Nah, kalau mau ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gitu ya. Oke, sebentar ya. Maka teman-teman sujud Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Udah gitu aja sujud syukur ya. Setiap habis sholat kalau mau ya. Ustazah, sholat tahajud jam 3:30 boleh selagi masih belum selagi masih belum azan subuh masih bisa. Selagi masih belum azan subuh masih bisa tahajud. Misalnya tahajud subuh 4:30. Teman-teman bangun jam 4 tahajud dulu boleh ya. Ustazah, sebelum sholat ada nggak doa biar nggak lupa rokaat? Nggak ada ya. Kalau lupa rokaat sujud sahwi aja. Misalnya nih, alhamdulillah udah sujud syukur ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jadi sujud sahwi itu adalah sujud kalau lupa rokaat. Caranya gimana? Teman-teman pikir, ini rakaat kedua atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Teman-teman anggap 2 aja dulu. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud sebelum salam. Allahu Akbar. Baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Oke, lalu Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa, duduknya kayak tahiyat awal. Lalu sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yashu. Lalu duduk, salam kanan, salam kiri. Sujud syukur 1 kali aja cukup ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, kalau sholat awabin itu berapa rakaat? Ya, minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat ya. Oke, kemudian suratnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Oke.
Oke, alhamdulillah saya selalu sujud syukur, Masya Allah. Sujud sahwi dibaca 1 kali dalam setiap sujud, berarti totalnya adalah 2 kali. Sama juga lupa tahiyat awal sujud sahwi Mbak Vina ya. Nah ini doa sujud sahwi ya. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Oke, Ustazah habis sholat tahajud boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Gak baca doa tahajud gak apa-apa ya, doa seperti biasa aja ya. Ustazah, oke ya. Caranya gimana kalau waktu subuh kesiangan, tetap sholat di waktu kapanpun Pak. Ya, tetapi tetap lalai. Besok jangan diulang lagi. Doa biar nutup aib secara doanya nggak ada. Ya, yang penting kita wajib nutup aib kita, aib orang dan aib orang yang meninggal. Ya, Ustazah, sujud syukur bacaannya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Bacaan zikir aja. Siap Mbak Saibah ya. Ustazah, oke. Apakah witir setelah Isya harus langsung melakukan aktivitas? Tidak boleh melakukan aktivitas dan harus tidur. Ndak kayak gitu. Silakan beraktivitas, ndak apa-apa. Madu berbusa itu tanda asli. Ya, karena busa itu adalah gas yang ada dalam perut lebahnya. Justru madu berbusa itu tanda dia tidak dimasak dan asli. Diminum ya, nggak usah khawatir. Oke, sama-sama Mbak Musriyati ya. Saya sakit terus didoakan ya, semoga Alesya cepat sembuh ya. Ustazah, oke, boleh Mbak Nuraini nanti ya. Oke, sujud syukur berapa kali sujud? 1 kali cukup lah. Setiap habis sholat aja 1 kali udah ya. Ustazah, sedekah subuh boleh dipakai untuk nengok saudara yang sakit, boleh nengok dan dikasih sedekahnya, bukan cuma nengok doang. Sip ya. Oke, nanti Mbak Ike setelah tanya jawab ya. Ustazah, oke, kalau misalnya sholat hajat azan subuh ceritanya kesiangan, udah batalin aja, udah nggak bisa sholat saat azan. Ustazah, oke, sebentar ya. Apakah sebelum tahajud harus tolak taubat dulu? Enggak, mana ada harus. Kalau sunnah tetap sunnah ya, ditunggu Pak Iskandar ya. Jadi kalau sunnah tetap sunnah, nggak ada harus, ya kan? Nah, Ustazah, sholat taubat gimana caranya? Teman-teman coba dengerin aku, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru muncul, boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Mbak Ratu itu tanda nggak ditutup rapat ya, lain kali ditutup rapat, oke? Aku mau jelasin apa ya tadi teman-teman ya, aku lupa. Aku mau jelasin apa ya, lupa aku. Oke, sebentar. Lupa ya. Oke, Ustazah, lupa aku mau jelasin apa ya. Ustazah, bolehkah sholat witir selepas tahajud? Sholat witirnya cuma 1 rakaat, boleh, nggak ada masalah ya. Oke, sholat taubat. Jadi gini Mbak, kalau ada yang bertanya, Ustazah, sholat taubat itu gimana? Ustazah, cara sholat hajat gimana? Ustazah, cara sholat duha gimana? Ustazah, cara sholat tahajud gimana? Ustazah, cara sholat taubat gimana? Nah, teman-teman perhatikan bahwa seluruh jenis sholat itu kan 2 rakaat kan? Taubat, hajat, tahajud itu kan 2 rakaat. Seluruh jenis sholat kalau 2 rakaat caranya kayak sholat subuh, nggak ada beda. Nggak ada beda ya. Seluruh jenis sholat kalau 2 rakaat itu caranya kayak sholat subuh aja. Cara sholat istikharah gimana? Kayak sholat subuh aja. Niatnya doang yang beda. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Caranya doang niatnya doang yang beda. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat karena Allah. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat karena Allah. Gitu aja caranya, oke. Ustazah, Ustazah lebih utama, orang yang lebih utama menerima sedekah. Kalau sedekah bebas. Tapi kalau zakat itu hati-hati. Zakat itu ada aturannya. Dia hanya boleh diserahkan ke fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup untuk memenuhi kewajibannya. Ya. Ustazah, bedanya cuma nggak kunut aja kayak sholat subuh ya. Ustazah, setelah sholat tahajud nggak sholat witir boleh. Sayang lah. Kalau bisa dipilih tahajud atau witir, pilihnya witir guys. Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad. Tahajud itu sunnah ghairu muakkad, sunnah biasa ya.
Ustazah, oke, apa boleh Jumat berkah terus-terusan ke tetangga doang? Nggak masalah. Cuma maksudnya semakin banyak orang yang kita kasih sedekah, maka semakin berkahlah hidup kita, ya kan? Nah, Ustazah, oke, menggelembung iya dong Mbak Rosa, memang kayak gitulah, gas ya. Ustazah, oke, sedekah subuh sebelum azan boleh sebenarnya, cuma takutnya teman-teman nanti banyak salah paham, makanya aku arahkan sedekah subuh dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ustazah, aku witirnya setelah Isya, is oke. Bolehkah sedekah subuh diberikan ke saudara yang penghasilannya pas-pasan? Teman-teman perhatikan, sedekah subuh itu boleh diberikan kepada siapapun, ke orang kaya, saudara, teman, suami, istri, anak, ngasih makan kucing, kasih makan binatang, ya, kasih makan hewan, kemudian traktir makan kawan, kasih untuk acara 17-an, untuk acara maulid, yang penting uangnya keluar, bukan untuk kita. Sesimpel itu aja. Ustazah, kalau sholat witir berapa rakaat? Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Sholat witir sesudah Isya silahkan, gak masalah. Sholat Isya dulu, lalu ba'diyah Isya, lalu witir. Tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Oke. Apakah witir wajib kunut? Tidak. Oke. Ustazah, oke. Sholat subuh nggak pakai kunut nggak apa-apa. Yang menyuruh kita kunut itu cuma Imam Syafi'i, tapi tidak Imam Hanafi. Jadi mau pakai kunut boleh, nggak pakai kunut juga nggak apa-apa, ya, nggak masalah ya. Ustazah, oke, bolehkah sedekah subuh saya taruh ke kenceleng masjid? Boleh, nggak ada masalah. Pokoknya kita taruh, kita kasihin. Kalau nggak bisa ke masjid, kumpulkan di rumah baru dikasih, ya. Saya sedekah subuh apa boleh coba ditulis lagi ya. Ustazah, iya benar ya. Adat yang bertentangan dengan syariat jangan diikuti. Ya, kalau adat bertentangan dengan syariat jangan diikuti. Ustazah, pakai hijab ada batasan umur. Kalau orang tua juga nggak apa-apa buka hijab. Jadi gini, orang boleh buka hijab kalau dia uzur. Uzur itu adalah gila, kemudian udah tua dan udah pikun. Atau akalnya nggak sempurna lagi. Orang yang sudah pikun tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib menutup aurat. Jadi kalau teman-teman usianya udah 100 tahun tapi belum pikun, wajib nutup aurat. Maka bagi teman-teman yang usia 40 tahun masih glowing tapi pikun, boleh buka aurat. Jadi selagi belum pikun, tutup auratnya. Kecuali teman-teman udah pikun. Maka ada 2 pilihan, pikun atau tutup aurat. Atau kalau nggak pikun dulu, bisa nggak sholat, bisa nggak puasa. Ustazah, oke. Apakah boleh digabung sholat sunat duha, istikharah? Bukan digabung, dikerjain satu persatu boleh ya. Sholat witir 2 rakaat nggak bisa. Sholat witir itu harus ganjil. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya. Ustazah, ketika sedang berdoa tahajud kebulu terdengar azan. Berdoanya berhenti dulu aja. Berhenti doanya, lalu lakukan jawab azan, lalu sholat qobliyah subuh, baru doa lagi setelah qobliyah subuh, baru sholat subuh. Ustazah, oke, cara sholat tasbih itu cukup panjang. Kalau dijelaskan di live nanti nggak terjawab pertanyaan yang lain. Teman-teman untuk cara sholat tasbih boleh ke TikTok aku aja, searching aja di TikTok sholat tasbih Nela Luki. Nanti akan muncul video aku tentang cara sholat tasbih secara detail. Ustazah, oke ya, oke ya. Bolehkah sholat hajat dikerjakan di siang hari? Sangat dibolehkan ya. Apakah iftitah itu sunnah? Ya, iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat ya. Pada semua jenis sholat. Sholat wajib, sholat sunnah, iftitah itu nggak wajib. Ya, kalau nggak baca iftitah, sholatnya tetap sah. Cuman sayang aja kalau nggak dibacakan. Ustazah, sholat sunat witir boleh nggak 2 rakaat? Nggak boleh. Witir itu hanya boleh 1 rakaat dan 3 rakaat. Dia harus ganjil, nggak boleh genap. Oke, jadi nggak boleh genap ya, jadi dia harus ganjil. Kalau 3 rakaat, 1 kali salam, sengaja aku sholat witir, 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal, oke. Ustazah, oke gitu ya. Bolehkah witir dikerjakan setelah Isya? Boleh teman-teman ya. Habis Isya, ba'diyah Isya dulu kalau bisa. Karena ba'diyah Isya itu sunnah muakkad. Lalu kemudian teman-teman sholat witir. Lalu kemudian tengah malam mau tahajud boleh aja. Bukan nggak boleh, boleh. Lalu kemudian setelah itu tidak boleh witir. Karena witir cuman boleh 1 kali aja ya.
Niat sholat pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh kok. Niat sholat, niat wudhu, niat tayamum, niat mandi junub, semuanya kalau pakai bahasa Indonesia boleh aja ya. Oke, Ustazah, sholat taubat, duha, hajat itu, hajat itu, hajat itu, hajat itu. Udah ada lu, udah hilang dia guys. Udah hilang dia. Ustazah, kalau sholat witir 1 rakaat boleh mbak, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, bolehkah tahajud mepet subuh dan duha mepet zuhur? Baik, tahajud mepet subuh boleh. Duha mepet zuhur nggak boleh. Karena menjelang azan zuhur itu matahari di atas kepala kita dan itu jadwal haram sholat. Ya, karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang tepat di atas kepala, nggak boleh. Maka 1 jam menjelang azan zuhur batas sholat duha. Nah, oke, gitu ya. Tahajud dulu apa witir dulu? Bebas aja, nggak masalah. Yang penting witir itu 1 kali aja. Iftitah tidak wajib, tidak wajib. Iftitah itu sunnah sholat, dia bukan rukun sholat. Tapi sayang kalau nggak dikerjakan. Karena suatu ketika Rasulullah memimpin sholat, lalu ada sahabat yang membaca doa iftitah. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat, siapakah tadi di antara kalian yang membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Sahabat berkata, saya Rasulullah. Kata Rasulullah, futihat abwaabus samawat, terbuka pintu langit. Sejak itu Ibnu Umar tidak pernah lagi meninggalkan iftitah. Ustazah, kalau mandi besar, siraman ke-1 ada yang nggak basah, ya, ada yang nggak basah. Siraman kedua melengkapi, benar. Usahakan ganjil, bisa 1, bisa 3, bisa 5, ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, sudah 2 hari saya tidak sholat, katanya keputihan najis. Alamak, jangan. Sudah 2 hari tidak sholat, katanya keputihan itu najis. Jadi nggak sholat gitu. Oke, siap ya. Keputihan itu tidak bisa dibawa sholat. Jadi, tetapi teman-teman bisa mensiasatinya dengan cebok sebelum teman-teman sholat. Cebok dan celana itu nggak usah dipakai lagi. Tetap sholat kalau keputihan, kecuali haid. Ya, oke, gitu ya. Siap ya. Ustazah, oke, gitu ya. Nah, aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah pas lagi makan sahur, azan subuh, berhenti makan sahurnya ya. Ustazah, sebentar ya. Oke. Kak, aku kerjanya di pasar. Aku kalau sholat duha jam 6 boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi nggak boleh ya. Jadi sholat duhanya itu harus muncul dulu waktu duha. Insya Allah walaupun mbak kerjanya di pasar, mbak sholat aja sebentar 2 rakaat, rezeki makin lancar. Oke. Ustazah, saat sedekah boleh nggak minta doa ke orang tersebut? Sangat dibolehkan. Sangat dibolehkan. Boleh ya. Temanku lama nggak punya anak, saranku sedekahlah ke panti yatim, minta doa sama anak yatim. Oke, rata-rata sukses ya. Keputihan nggak menghalangi sholatnya, betul. Tapi harus cebok dulu sebelum teman-teman sholat ya. Sebelum wudhu teman-teman harus cebok dulu. Nggak bisa kalau nggak cebok ya. Oke, darah haid yang terakhir seperti apa? Sampai cairan merah berubah menjadi cairan putih atau kering total ya. Ustazah, oke, sampai nggak ada fleknya sama sekali ya. Kalau mau sholat taubat harus mandi dulu? Enggak harus ya teman-teman ya. Sholat taubat tidak harus mandi dulu ya teman-teman. Ustazah, sholat hajat dikerjakan setiap habis sholat fardu boleh. Yang penting jangan habis asar dan jangan habis subuh. Ustazah, setiap sholat rokaat apakah wajib baca Al-Fatihah? Tentu. Setiap rokaat wajib baca Al-Fatihah tapi tidak wajib baca ayat pendek ya. Ustazah, sholat subuh lupa kunut nggak apa-apa ya. Subuh lupa kunut, jadi gini. Kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Maka kalau teman-teman tidak kunut, abaikan aja, nggak usah kunut. Tapi kalau teman-teman kunut, timnya Imam Syafi'i, sekali lupa, teman-teman harus sujud sahwi. Oke? Sama teman-teman harus sujud sahwi. Karena menurut Imam Syafi'i, kunut itu adalah sunnah abadil.
yang tidak bisa kita tinggalkan kalau kita lupa harus sujud sahwi. Maka tergantung, Ustazah kalau lupa kunut gimana ya? Kalau Mbak adalah tim kunut, Mbak mesti sujud sahwi. Kalau Mbak bukan tim kunut, nggak usah sujud sahwi. Oke, nah gitu guys. Oke ya, tim Imam Syafi'i harus sujud sahwi kalau lupa kunut ya. Nah setelah sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid, sujud subhana man la yanamu wa la yasu, duduk Allahu Akbar, nggak usah baca apa-apa, sujud lagi Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu, duduk, salam kanan, salam kiri. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke ya. Oke gitu ya. Setelah duha boleh sholat hajat, boleh nggak? Iya. Oh, berarti salah. Iya salah dong, Mbak. Kalau keputihan tetap harus sholat. Cuman memang keputihan itu rumit. Kita tuh harus cebok sebelum kita berwudu ya. Nah, cebok sebelum kita berwudu. Makanya nanti aku spill madu akasia yang suka keputihan, kayak miom ya, kayak haid nggak lancar atau kolesterol, coba ke madunya. Udah banyak kok orang yang kalau keputihan sebentar sih dengan madu akasia. Ya, atau hipertensi, asam urat, asam lambung gitu ya, itu madu akasia ya. Diminum nanti madunya seperti teman-teman lain yang jangankan keputihan, miom aja sembuh gitu loh guys. Ya, oke, bismillah ya. Ustazah, oke, sebentar, kalau sholat taubat malam setelah tahajud bisa, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, oke, kalau sholat sunat pakai iqomat nggak? Boleh pakai, boleh tidak. Boleh pakai, boleh tidak ya teman-teman ya. Oke, boleh pakai, boleh tidak. Wanita nggak boleh pakai celana. Dia harus terhampar ke bawah dalam bentuk rok atau gamis ya Mbak. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Madu saya udah datang, enak-enak ya. Teman-teman ada yang udah ngerasain manfaat madunya nggak? Madu itu enak banget ya tuh. Semenjak minum madu akasia perutku nggak mules, miomku mengecil. Tuh. Miomnya mengecil guys, Masya Allah. Mbak Yuni ya, miomnya mengecil teman-teman. Dan ini pemandangan testimoni miom mengecil, diabetesku turun, kolesterolku udah normal, kemudian aku jadi bisa sholat lebih khusyuk, kemudian jantungku nggak jadi operasi, ginjalku membaik, itu udah terbiasa kita di akun kita ya. Memang madunya itu bagus ya, jadi teman-teman beli, harganya juga terjangkau kok ya. Dibeli aja, nanti diminum 2 sendok makan pagi.